dipersembahkan oleh Bung Karno lebih senang keluar itu kalau Bung Hatta pemikir dan mendidik kader-kader. Kamu hanya boleh sekolah sampai umur 25 di luar negeri, setelah itu kembali ke Indonesia dan buat karier tuh di Indonesia. Kasian ya ayahnya, ayah mau beli sepatu ini tapi rupanya tidak pernah kesampaian, kata ibu gitu. Menganggap Hatta itu adalah contoh bagaimana hidup sederhana. Bung Hatta itu adalah pemikir sekaligus praktisi luar negeri. Dan yang saya paling kagum adalah Bung Hatta punya 10.000 buku dan saya selalu tanya bagaimana caranya Om membaca buku ini. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia pernah punya Bung Hatta yang gigih bekerja di belakang garis massa. Harta menjadi urusan yang kesekian sebab politik dihayati sebagai tugas kemanusiaan. Dengan rasio dan emosi yang dingin, ia lakoni tugas sejarah sebagai pemimpin. Mengambil banyak keputusan sulit pada momen-momen yang begitu menjepit. Sudah setengah abad kita merdeka. Apa yang terus bisa diteladani dari Bung Hatta? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Bung Hatta. Bung Hatta, demikian ia disapa. Lahir dan besar di tengah alam Bukit Tinggi Minangkabau 12 Agustus 1902. Studi lanjutan mengantarnya ke Rotterdam, Belanda pada tahun 1921. Sejak itu aktivitas politik Hatta terus berkembang, termasuk saat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. 11 tahun di Belanda, Muhammad Hatta pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Soekarno. Hari demi hari, bulan demi bulan, Hatta semakin dikenal sebagai salah satu aktivis Gerakan Merdeka. Aktivitas politik Hatta dinilai semakin berbahaya. Polisi kolonial Belanda pun menangkapnya. Ia dibuang bersama sejumlah tahanan politik ke Bovendigul, Rimba Belantara di Papua, Januari 1935. Kemudian dipindah ke Pulau Banda Neira di Maluku. Soekarno dan Hatta kembali bertemu dan menjadi duit tunggal simbol kepemimpinan nasional Indonesia. Keduanya mampu menggerakkan semangat rakyat untuk menyiapkan diri menuju kemerdekaan. Kemungkinan itu semakin mendekati kenyataan ketika Jepang takluk pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945. Akhirnya di hari Jumat di bulan puasa 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hatta yang sempat bertekad tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, akhirnya bisa menyunting Rahmi Rahim 3 bulan setelah proklamasi. Dari pasangan ini lahir 3 putri, Mutia Farida, Gemala Rabiah, dan Halida Nuria Hatta. Dan mari kita sambut 3 putri sang proklamator. Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Selamat malam Ibu Mutia. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Ibu Gemala, selamat malam, apa kabar? Halo Ibu Halida, sehat-sehat? Malam ini kita belajar dari Bung Hatta lewat pandangan dan lewat kisah-kisah dari 3 putrinya. Silakan duduk Ibu. Banyak mungkin orang yang sudah, buku-buku soal Bung Hatta ada banyak sekali. Banyak yang sudah menulis, banyak yang sudah membahas, banyak yang sudah membedah. Tapi tentunya dari kacamata, dari pengalaman, dari kisah-kisah 3 putrinya, ada hal-hal yang belum terungkap. Kami ada cuplikan kenangan Ibu, foto dan video Bung Hatta dan Ibu Mutia, Ibu Gemala, dan Ibu Halida. Kita lihat sama-sama cuplikan bagaimana Bung Hatta di tengah keluarga. Berikut ini. Guarda il mare com'è bello, spiritando e sentimento, come il tu sapeva accendo, che me disto fa sognare. E tu dici parta Dio,
Halida langsung berkaca-kaca. Mohon maaf, bukan bermaksud membuat sedih, cuma kami ingin supaya semuanya menangkap gambaran betapa dekatnya sesungguhnya hubungan antar ayahanda dan putri-putrinya. Dekat sekali, Ibu Mutia. Dekat, ya. Memang ayah saya dengan kami bertiga tidak pernah marah, selalu memberi bimbingan dan selalu bertutur kata halus dan memanggil dengan sopan, ya, dan tidak berpakaian sembarangan. Dan karena kami ini perempuan, kalau masuk ke kamar kami juga mengetuk pintu dulu. Jadi seperti itu. Sangat proper, sangat rapi. Iya, iya. Tidak berpakaian sembarangan itu maksudnya seperti apa, Ibu? Artinya kalau piyama hanya di kamar tidur. Oh, begitu. Ya, jadi kalau sahur begitu di meja makan mengganti baju dulu. Bahkan ketika sahur. Iya. Ketika tidak ada orang, hanya keluarga. Iya, iya. oke. Jadi tidak boleh pakaian piyama keluar dari kamar tidur. Dari sekian banyak memori tentang ayahanda, apa sih satu hal yang betul-betul terekam dalam hati dan dalam benak Anda? Waktu itu waktu saya di Australia, kebetulan saya sempat Colby Plan Scholarship 11 Maret 1975, ayah menulis surat bahwa kamu hanya boleh sekolah sampai umur 25 di luar negeri, setelah itu kembali ke Indonesia dan buat karier tuh di Indonesia. Hanya diperbolehkan sekolah usia 25 tahun? Harus kembali ke Indonesia. Jadi saya merasa bahwa itu tidak hanya untuk Gemala, tapi itu untuk semua anak bangsa yang belajar di luar negeri, kembali karena kemudian harus merintis karier. Karena apa yang ada di luar negeri itu belum tentu sama dengan di Indonesia. Jadi kalau kita terlalu lama belajar di luar, nanti takutnya fahamnya terlalu liberal dan sebagainya. Jadi itu Anda turuti? Iya. Umur 25 Anda selesai sekolah, iya, kemudian Anda pulang? Langsung pulang. Sebelumnya saya Fakultas Kedokteran UI, tapi Tuhan memberikan saya untuk pindah jurusan. Jadi saya tamat dari luar negeri untuk bidang adalah rekam medis administrasi, dan itu yang saya kembangkan. Dan alhamdulillah. Jadi saya tidak menjadi dokter, tapi saya pendidik dokter. Pendidik dokter, oke. Ibu Haida, tadi satu hal yang kemudian banyak orang tahu sesungguhnya dan memang sudah banyak dibahas, tidak ingin menikah sampai Indonesia merdeka. Dan itu kemudian dilakukan. Ada bagaimana Anda menggambarkan hubungan Bung Hatta dengan Ibunda? Jadi terasanya bahwa ayah di dalam rumah memang menginginkan sebuah keluarga. Jadi sebuah keluarga yang utuh. Oleh karena itu sikap ayah itu kepada kami memang ayah dan anak. Jadi beliau itu tidak sepertinya kita harus dikarbit untuk menjadi orang yang katakanlah harus terjun ke politik atau terjun menjadi apa. Tetapi prinsipnya adalah anak-anak harus tumbuh kembang sesuai bakat dan kemauannya. Dan itu ibu menangkap bahwa ketiga anak ini harus sesuai amanat ayah, bahwa menjadi orang yang berguna dan baik dan happy. Ketika melamar, mas kawin Bung Hatta kepada Ibu Rahmi itu buku, betul Ibu? Betul. Dan buku, ibu senang, kalau ibu cerita sama kami bertiga, ibu tuh senang bahwa dikasih buku itu. Karena berarti menyatukan batinnya. Jadi ibu sendiri senang sama ayah. Ini bukunya Bu, betul? Iya, ini bukunya. Alam Pikiran Yunani. Iya. Bagaimana ceritanya Bung Hatta memberikan mas kawin buku judulnya Alam Pikiran Yunani, Bu Mutia? Iya, bagi Bung Hatta, mas kawin itu adalah sesuatu yang khusus. Jadi tidak bisa dibeli begitu saja, seperti perhiasan, kemudian diberikan. Karena banyak orang juga melakukan hal itu. Sampai ibunda dari Bung Hatta mengatakan, kita kan orang Sumatera, kita punya uang, panggilnya mama ya, ibunya menyebut dirinya mama. Mama ini mempunyai koin, itu saja yang diberikan, ringgit emas gitu. Itu saja diberikan kepada Rahmi. Oh tidak, katanya. Jadi Bung Hatta menginginkan sesuatu yang merupakan karyanya, dan karya itu adalah walaupun bukunya itu kecil, tetapi isinya sangat padat, sangat mendalam karena itu mengenai filosofi tentang manusia. Dan jadi tidak diberikan apapun kecuali memang hanya buku itu. Iya, jadi luar biasa. Emasnya dan tidak mau boleh. Lagi. Dan iya tadi ibu saya menerima. Luar biasa. Jadi
Rupanya ibu saya juga merasa ini suatu karya dan merasa dihormati karena yang diberikan adalah sesuatu yang unik, tidak diberikan oleh orang lain seperti yang lazim berlaku itu. Ternyata J. Subiakto itu keponakan Bung Hatta. Jadi dari mana silsilah keluarganya? Tolong dipertanggungjawabkan. Iya, ibu saya adalah